Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Dan juga buat orang tua dan didik kami, tetap memperhatikan, tetap memantau, tetap membantu proses pembelajaran di rumah, segala aktivitas di rumah buat anak kita ya, biar lebih bagus lagi ke depan. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap semangat, salam sehat buat bapak ibu guru dimanapun berada, tetap memberikan yang terbaik buat anak kita dalam hal proses belajar mengajar di kelas ataupun dalam jaringan. Kali ini bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang ke-6 ya. Pembelajaran ke-6 di subtema yang ke-6, di tema yang ke-6, subtema yang kedua. Ini ya, Bapak akan langsung aja mulai ya. Perhatikan anak kelas 3. Anak kelas 3 sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadi perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, kalau kita nonton TV ya, kalau main laptop juga, main komputer juga ya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, apalagi kalau di kampung ya, mungkin ada sawitnya ya. Kalau lagi panen sawit terjadi perubahan energi ya, energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat seperti tabel berikut ini, kira-kira apa ya contohnya ya. Oke. Ya, yang pertama itu ada sini sudah menyalakan lampu kamar tidur ya. Perubahan energi apa itu? Menyalakan lampu kamar tidur, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang berikutnya, kegiatannya menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Oke. Yang berikutnya, ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Yang berikutnya, berangkat ke sekolah naik sepeda. Yang berikutnya, penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Kita masuk yang ke sini, menyalakan pompa air. Seperti apa perubahan energinya? Ini dia perubahan energinya ya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada saat menyalakan pompa air ya. Kalau lagi masak nasi, seperti apa perubahan energinya? Ini dia. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Itu dia pada saat memasak nasi ya. Kalau berangkat ke sekolah naik sepeda, apa perubahan energinya? Ini dia. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Iya, itu dia. Yang terakhir, penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Iya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Itu dia perubahan energinya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Iya, siapapun ya, termasuk anak kelas 3 ya. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi juga berkewajiban membayar rekening listrik. Ini salah satu contohnya. Kita sekarang melengkapi tabel ya, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaan, diskusikan bersama temanmu. Iya, mungkin bisa diskusi sama, kalau lagi di rumah ya, diskusi sama abang, sama bapak, sama mama, dan juga sama siapapun yang ada di rumah. Kita ajak diskusi ya. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Ini yang pertama, haknya mendapat makanan dan minuman untuk energi. Apa kewajibannya? Menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Iya, jangan membuang-buang makanan ya nak ya, anak kelas 3 ya. Usahakan pada saat mengambil nasi, ambillah secukupnya, jangan berlebih. Kalau kurang, minta lagi. Kelas 3 ya.
Haknya seperti berikut ini ya. Oke, yang pertama menggunakan lampu listrik saat belajar di malam hari. Apa kewajibannya kira-kira? Ini dia kewajibannya, membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN ya. Ingatkan orang tua ya, supaya setiap bulannya membayar rekening listrik. Oke, anak kelas 3? Iya, kira-kira apa kita lanjutnya anak kelas 3 haknya? Menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Apa kewajibannya? Ini dia kewajibannya, membayar biaya ataupun ongkos naik angkutan umum. Udah ya. Yang berikutnya kira-kira apa haknya? Menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di sekolah. Apa kewajibannya? Ini dia, merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Yang terakhir, apa kewajibannya anak-anak? Iya, menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Kewajibannya, ini dia kewajibannya, merawat media belajar yang ada di sekolah. Harus dirawat ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5. Pada hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.45 sampai dengan pukul 6.05. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama kita kerjakan dulu hari Minggu ya. Hari Minggu itu sini sebutkan dimulainya 4.30 sampai jam 5 ya. Ini dia jam 5. Kita pinjam dulu 1 jam anak-anak ya. Tadi udah Bapak jelaskan kalau minjam itu, perhatikan kita minjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Ini dia hasil pinjamannya ya. Jam 4.60. Oke, ini dikurangi 1 menjadi 4. Ini ditambahi 60 jadi 60. 4.60 dikurang jam awal mulainya mesin dihidupkan 4.30. Berarti lamanya mesin air hidup itu adalah 30 menit. Itu dia hari Minggu. Sekarang kita masuk ke hari Senin. Hari Senin, selesai mesin air dihidupkan 6.15. Dimulainya 5.7 4.45 dimulainya ya. Oke, kita pinjam dulu 1 jam anak kelas 3. Perhatikan 6.15 kita pinjam dulu. Hasilnya pinjaman adalah jadi berikut ini, 5.75. Oke, pinjaman itu disifat dari sini dipinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit dipindahkan ke 2 angka terakhir ini, ditambahkan 60 jadi 75. Inilah dia 5.75. 5.75 dikurang 4.45 hasilnya adalah 1.30. Jadi hari Senin itu waktunya mesin air itu hidup adalah 1 jam 30 menit. Manakah yang paling lama? Yang paling lama adalah hari Senin. Itu dia ya. Oke, yang berikutnya seperti ini ya. Oke, ini dia mengenai si Fahmi ya. Beristirahat sambil membaca buku cerita ya. Oke, dia membaca di siang hari jam 13.30 sampai 14.30. Di sore hari Fahmi melanjutkan membaca jam 17 sampai 17.30. Oke, ini cara kerja ya. Cara kerjanya 14.30 dikurang 13.30 ini di siang hari ya. Perhatikan anak-anak ya, di sini dia hasilnya 1 jam. Di sore hari dia mulai 17.00 sampai 17.30. 17.30 dikurangi 17.00 hasilnya 30 menit. Jadi lamanya Fahmi membaca adalah di siang hari. Di anak kelas 3 ya. Ini dia ya. Ini perhitungannya di siang hari, ini perhitungannya di sore hari. Seperti itu cara kerjanya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Oke, ini dia ya. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya
ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan manakah yang paling kita bahas dulu satu-satu ya. Yang mencuci, perhatikan, mencuci itu tadi dimulainya jam 6.30 sampai 7.15. Ini dia ya. Oke, sekarang ini dia, kita pinjam dulu sistem pinjam. Perhatikan, 7.15 dari sini dipinjam 1. Ini dia, dipinjam 1, dipindahkan kemari 1 jam diganti jadi menit. 1 jam itu 60 menit. Makanya hasilnya di sini jam 6.75. Oke? Jadi hasilnya adalah 6.75 dikurang 6.30 jadi 45 menit. Itulah lamanya mencuci ya. Kalau menyetrika tadi sini dimulai jam 14.00 sampai 15.30. Perhatikan, 15.30 dikurang 14.00 jadi hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Kegiatan mana yang paling singkat? Yang paling singkat itulah mencuci baju. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, nas, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 5.30 sampai 5.45. Setelah itu ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 5.55 sarapan sudah siap di meja. Manakah lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang? Kita kerjakan satu-satu. Menyiapkan nasi goreng. Ini dia menyiapkan nasi goreng ya. Waktunya ya. Oke. Jam 5.45 dikurang 5.30. Hasilnya 15 menit. Menyiapkan roti panggang. Oke, jam 5.55 sampai jam 5.45. Udah, jadi hasilnya 10 menit. Mana yang paling singkat? Mana yang paling lama? Oke, yang menjadi pertanyaan, yang paling lama dilakukan ibu adalah menyiapkan nasi goreng. Yang paling singkat adalah menyiapkan roti panggang. Seperti ini sini cara pekerjaannya anak kelas 3. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua adik kami, untuk siapapun yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.